Oke, Shalom untuk kelas 7. Kembali kita akan memulai pembelajaran kita di pembelajaran agama Kristen ya. Setelah kita melewati ulangan harian dari bab 1 dan bab 2. Dan tiba saatnya kita akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran kita di bab 3 ya. Jadi di bab 3 ini kita akan melanjutkan dengan judul baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengampunan. Indahnya mengampuni, pengampunan yang dari Tuhan. Nah, dan kita akan belajar mengenai baptisan sebagai tanda milik Kristus. Dan di sini apakah ada hubungannya dengan itu? Nah, nanti kita akan tahu hubungannya apa sih tentang itu. Nah, di sini kemarin juga saya sudah memberikan tugas mengenai wawancara kepada ayah dan ibu kamu. Sudahkah dibaptis dan kapan dibaptis oleh siapa, dan kini saatnya kita belajar tentang baptisan. Oke, di sini sebelum kita melanjutkan belajar, pastilah kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kalian untuk berdoa, dan berdoa saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, kini kita akan belajar. Nah, kita akan masuk ke dalam literatur Alkitab. Nah, apa yang kita pelajari semuanya pasti melalui Alkitab. Nah, di sini ada Roma 6 ayat 1 sampai 6. Nah, di sini di Alkitab pun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Nah, di sini kematian dan kebangkitan itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mau berkorban untuk kita. Di kemarin kita sudah belajar tentang itu. Nah, kira-kira hubungannya tentang baptisan itu apa? Nah, hubungannya tentang baptisan itu, dari kita kata-kata mati itu, kita ikut mati bersama dengan Kristus. Artinya apa sih mati? Apakah mati secara tubuh? Nah, dari sini kita tidak mengartikan seperti itu. Mati ini kita artikan sebagai kita sebagai manusia yang mati bersama dosa. Karena pada hakikatnya ketika kita atau dulunya Adam dan Hawa sudah tidak taat pada Tuhan, pada Allah, ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka mengalami kematian. Nah, mengalami kematian itu yang artinya itu adalah mereka mengalami dosa, mendapatkan dosa, juga terlepas dari hubungan dengan Tuhan. Nah, di situ kita pun sebagai bisa dibilang cucu dari cucu ya, kita dari Adam dan Hawa, kita sudah mengalami dosa yang namanya dosa keturunan, bisa dibilang seperti itu. Nah, di situ kita bersama Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, kita juga ikut mati bersamanya, bukan mati di kayu salib juga, tapi ikut mati bersama Tuhan. Nah, itulah arti dimana baptisan itu ada, dimana kita nanti implementasi atau prakteknya itu baptis, kita pasti tahu di situ ya. Nah, bangkit dengan Kristus. Ketika bangkit itu kita juga bangkit. Bangkitnya bagaimana? Apakah kita mati? Tidak. Ya, seperti kata-kata dalam lagu, ku telah mati dan tinggalkan. Nah, tinggalkan ya. Jadi meninggalkan apa yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu dosa-dosa kedagingan atau dosa yang nenek moyang kita lakukan seperti Adam dan Hawa. Jadi kita bersama Yesus, bersama Kristus sudah mati dan bangkit bersamanya. Itulah arti baptisan, dimana mati itu
diperlihatkan sebagai kita yang tenggelam kan, baptis ditenggelamkan kan di air, itu artinya mati, dan kita bangkit bersama Kristus di saat dikeluarkan dari air. Nanti kalian akan mengalami. Nah, di sini kita di Kisah Para Rasul 19 ayat 4, tanda pertobatan. Nah, di sini tanda pertobatan itu ya bisa dibilang ya tadi, ketika kita sudah mati bersama Kristus, kita bangkit. Nah, dan itu juga arti pertobatan. Pertobatan bersama Kristus, di mana kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di sebelumnya di dalam hidup kita yang baru bersama Kristus. Nah, di dalam pertobatan ini, tanda pertobatan ini juga dapat kita artikan bahwa baptisan ini juga bisa dilakukan sebagai bentuk pertobatan orang Kristen atau orang-orang yang telah melakukan kekejian atau dosa-dosa yang lainnya. Nah, di sini dari kedua ayat ini kita dapat ketahui bahwa ada hubungannya dengan baptisan dengan milik Kristus, mati bersama Kristus, dan pertobatan. Kita akan lanjut. Mengenal baptisan. Baptisan adalah salah satu sakramen yang ada di dalam dogma gereja. Dari sejak dahulu kala, baptisan memiliki makna yang kuat bagi umat Kristen. Baptisan dilakukan kepada siapa saja yang telah mengaku percaya dan bertobat. Nah, bisa dibilang baptisan ini sebagai syahadat lah, syahadat orang Kristen untuk mengenal Kristus, atau pertanda bahwa dia ini milik Kristus. Bisa dibilang seperti stempel lah ya, seperti stempel. Jadi kamu distempel bahwa kamu ini dicap oleh darah Kristus dan kamu sudah menjadi milik Kristus. Kalau sudah jadi milik Kristus, pastinya kita tidak boleh melakukan hukum dosa dan harus taat kepada Tuhan. Nah, dari situ mungkin sebelumnya saya mau bertanya pada kalian, pastinya apakah kalian sudah dibaptis semua? Nah, jadi untuk baptisan ini macam-macam ya. Ada baptis anak, baptis CD atau baptis dewasa, dan baptis pertobatan. Itu tadi ya. Jadi pertobatan itu juga termasuk baptisan. Jadi mungkin kalian pada waktu kecil sudah dibaptis bersama dengan orang tua, dan di situ kamu diserahkan kepada Tuhan bahwa kamu ini milik Kristus. Kalau baptisan CD atau baptisan dewasa, itu artinya kamu menyerahkan diri kepada Tuhan secara pribadi, di mana kamu memiliki komitmen, memiliki ikrar dan janji bahwa kamu memiliki ketetapan atau keyakinan bahwa kamu mengikut Kristus sampai selamanya gitu ya. Jadi dari segi dosa pun, untuk ketika kamu baptis dewasa, kamu juga sudah mendapat konsekuensi sendiri bahwa jika kamu melakukan dosa setelah baptis dewasa, itu adalah tanggunganmu sendiri. Jadi ketika kecil itu masih tanggungan orang tua. Ketika baptis pertobatan pasti sudah tahu lah. Jadi kalau kamu melakukan dosa atau sebelumnya murtad atau lain sebagainya, ya ini kamu perlu melakukan baptis pertobatan. Kita lanjut. Mengenal baptisan. Di sini kita mengenal baptisan lebih lanjut ya. Baptisan dalam Perjanjian Baru berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani, baptizo, yaitu yang berarti menyelam, mencelupkan, atau berarti membasuhkan dengan air. Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 38. Nah, dari sini baptizo itu kita kenal yaitu menyelam, mencelupkan, dan membasuh. Nah, dari sini kita dapat ketahui asal-usul baptisan. Oh, kenapa baptisan pakai air? Kenapa baptisan itu harus mencelupkan seluruh tubuh? Kenapa baptisan cuma
membasuh saja. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dari situlah makna atau asal usulnya. Baptisan dalam perjanjian lama dikenal dengan tevilah, yang artinya membersihkan atau menyucikan atau pencucian maksudnya. Menurut ajaran Yahudi, kegiatan ini dilakukan di sungai atau kolam khusus yang disebut dengan mikveh. Nah, di sini kita dapat pelajari ya, untuk baptisan atau pencucian pembersihan ini dulunya itu dilakukan juga dari awal di bait Allah. Di bait Allah itu dulunya di depan ada sebuah pembasuhan. Jadi ketika kita masuk ke bait Allah tersebut, kita harus membasuh diri, mencuci kaki dan lain sebagainya ketika kita mau masuk ke bait suci atau bait Allah. Nah, dari situ mungkin kita ketahui, mungkin di saudara kita ya, kalau mau sholat, mau beribadah harus wudhu dulu. Nah, dulu orang Yahudi melakukan itu. Nah, jadi dari sini itu dikatakan sebagai tevilah, yang artinya pembersihan atau pencucian. Jadi menghilangkan segala bentuk kenajisan dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita juga ketahui baptisan juga dilakukan dulu. Kegiatan ini dilakukan di sungai Yordan, di sungai manapun dulu, atau di kolam khusus. Nah, ini gambarnya saat dibaptis ya. Baptisan seperti ini, dan itu ada tulisan Ibrani ya, tevilah. Jadi ini di kolam ya, bukan di sungai. Jadi seperti itu wujudnya. Nah, tevilah dalam Yahudi atau perjanjian lama. Nah, kita harus mengenal perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Kita tidak bisa memilah semuanya di dalam Alkitab. Itu hanya yang benar itu di perjanjian lama, yang benar itu di perjanjian baru, tidak. Tapi kita harus pelajari ini semuanya, karena satu Alkitab itu ada suatu kesatuan yang kokoh atau yang memiliki otoritas atau kebenaran sendiri. Tevilah dilakukan pada hari Sabat sebagai bentuk penyucian diri dari dunia luar sebelum mereka beribadah. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Sebelum beribadah, di depan bait Allah ada sebuah kolam, dan di situ disebut tevilah. Dan kamu ketika mau masuk dan beribadah di bait Allah itu, kamu harus mencuci diri atau kaki dan lain sebagainya, dibasuh supaya bersih. Nah, itu yang dilakukan orang Yahudi di perjanjian lama. Tevilah dilakukan dengan air yang mengalir dalam mikveh. Nah, di situ kita ketahui, jadi kolamnya itu bukan kolam yang air tenang, tapi mengalir. Nah, supaya kalau kotoran setelah kita membasuh di situ, jadi bisa terus mengalir, tidak terus terkubang di situ saja. Nah, memerlukan saksi dalam ritual ini. Jadi ketika ada kamu membasuh, jadi harus ada yang melihat, harus ada yang mengetahui atau disebut saksi. Nah, baptisan dalam perjanjian baru. Nah, ini kita pelajari di perjanjian baru ya. Kita dapat lihat gambar di samping. Ini adalah gambar sosok Tuhan Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, di sini dapat kita ketahui ya, yaitu baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes ini sudah banyak kita ketahui bahwa baptisan ini adalah sebuah syarat pengantar Yesus sebelum melakukan pelayanan di dunia. Baptisan ini bersifat eskatologis. Nah, jadi untuk dalam baptisan ini adalah sebuah pengantar di mana Tuhan Yesus saat umur 30 tahun saat siap untuk melakukan pelayanannya atau melakukan tugasnya saat di dunia. Jadi perlunya dia dibaptis oleh manusia. Jadi ketika dia mau melayani manusia,
dia harus dibaptis oleh manusia. Ini adalah sebuah pengantar, yaitu Tuhan Yesus yang mau melakukan pelayanan pertamanya. Baptisan dalam Perjanjian Baru masih tetap, baptisan merupakan perintah Yesus Kristus. Nah, pasti baptisan ini adalah perintah Tuhan Yesus, bahwa kita disuruh membaptis, menyebarkan Injil dan lain sebagainya, ini supaya semua orang, semua bangsa tersiar bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan supaya kita tahu bahwa ada Allah yang baik, yang merendahkan dirinya mau jadi manusia untuk menolong kita. Nah, ini macam-macam baptisan: baptis anak, baptis dewasa, baptis pertobatan. Sudah saya jelaskan tadi. Pengaplikasian baptisan. Nah, pengaplikasian ini mungkin ini adalah sebuah ritual khusus ya, dimana baptisan ini adalah sebuah sakramen. Sakramen itu adalah yang suci, penting sekali di dalam sebuah gereja. Nah, di sini baptisan ada beberapa versi, di mana versinya setiap gereja itu berbeda-beda. Contohnya baptis selam. Baptis selam yang sudah kamu ketahui seperti di Tefwilah tadi. Jadi di kolam atau di sungai bisa ditenggelamkan dan diartikan sebagai mati bersama Kristus dan bangkit di saat keluar di dalam dari air. Nah, itulah baptis selam. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Tuhan Yesus kan. Nah, yang dua, baptis percik. Nah, baptis percik ini apakah benar, Pak? Nah, jadi di sini baptis percik itu adalah versi kedua dari baptis selam. Di mana baptis percik ini dilakukan karena sebuah kondisi di mana orang itu dulunya mungkin bisa jadi saat musim dingin, masa orang dicelupkan di kolam saat dingin kan enggak ya. Jadi menurut kondisi dan situasi ya. Jadi ini juga dapat kita artikan bahwa ini masih dapat dilakukan, bahwa tadi arti baptisan juga membasuh. Jadi di percik itu juga dibaptis dengan dibasuh ya. Jadi di situ dapat kita ketahui versi dua dari baptisan. Baptis kibar bendera. Nah, di sini baptis kibar bendera ini sangat tidak mainstream sekali ya. Mungkin jarang. Mungkin ini adalah ritual baptisan kepada orang-orang yang memiliki latar belakang militer. Mungkin contohnya juga di dalam gereja yang kita ketahui sebagai bala keselamatan dan lain sebagainya. Itu kalau dibaptis itu di kibar bendera. Nah, kita ketahui sekarang ini gambarnya. Nah, itu ada baptis selam dan baptis percik ya, atau basuh. Nah, ini sekarang tugasnya. Silakan dikerjakan. Untuk tugasnya hanya 2 soal, bisa dikerjakan. Apabila ada yang ditanyakan, ada yang kurang dipahami, silakan ditulis di komentar atau di grup ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.
It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.
game. It's a rich thing. It's not a game.